Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 5. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, langsung saja kita ke pembelajaran bahasa kelas 5 di halaman 60. Kita besarkan dulu ya, ini kita besarkan biar kelihatan. Pembelajaran kali ini di bab baru, yaitu bab tentang al-dihabun ila madrasah. Jadi artinya pergi ke sekolah. Kita akan mengenal percakapan-percakapan tentang pergi ke sekolah. Seperti apa kita artikan bacaannya. Untuk minggu ini kita artikan bacaannya di halaman 60. Oke, ini ya. Pergi ke sekolah. Ad-dihabu ila madrasah. Di sini sesuai yang ada di buku halaman 59 sudah ada kompetensi dasarnya seperti biasa di awal pembelajaran. Dan kompetensi dasarnya pasti nanti akan memperkenalkan mufrodat baru tentang pergi ke sekolah. Lalu ada fiil domir, mu'annas muzakkar, musanna juga yang sifatnya banyak dan tunggal maupun yang ganda. Lalu mengenal makna ujaran dan menirukan bunyi, lalu menyebutkan, dan yang terakhir menuliskan. Seperti itu. Langsung lanjut kita ke halaman 60. Nah, di sini kita ada al-qiraah atau kita bacakan. Al-qiraah hadan nasso bisautin sorihin. Jadi artinya bacakanlah dengan lantang. Bacakan dengan lantang atau dengan suara. Jadi tidak boleh dibatin, harus dibaca dengan suara. Harusnya kalau misalnya kita di kelas, ini dibacakan di depan kelas satu persatu. Karena ini nggak ada di kelas, berarti tugasnya apa? Iya, challenge-nya harus membacakan ini dan di video ya, nggak ada untuk di voice note. Jadi Ustazah mau tahu ekspresi cara membacanya. Sebelum kita membaca, kita artikan dulu. Apa sih arti bacaannya? Langsung aja. Ada di sini ya Ahmad, anta dahabata ilal madrasah. Artinya Ahmad, kamu pergi ke sekolah. Nah, dia ada yang menyatakan bahwa Ahmad, kamu pergi ke sekolah, seperti itu. Nah, ini kan ya Ahmad, anta dahabta ila madrasah. Dahabta itu pergi ya, pergi ke sekolah. Al madrasah berarti ini mufradat ya, mufradatnya ke sekolah itu al madrasah. Oke, langsung ke kalimat yang kedua. Ba'da dalika wasalta ilal madrasati wa dakhalta al-fasl. Al-fasl. Ba'da itu apa? Artinya setelah. Berarti setelah dari situ atau setelah dari kemudian atau setelah. Kemudian saya dalika itu kata ganti ke untuk menunjukkan suatu kegiatan selanjutnya. Pergi fasolta ila madrasah. Setelah itu saya pergi ke sekolah.
ya kan? Setelah itu saya pergi ke sekolah al-madrasah wa dahalta berarti saya masuk. Dahalta itu artinya masuk. Masuk al-fasl, al-fasl itu kelas. Berarti setelah itu saya pergi ke sekolah dan masuk ke kelas. Oke, artinya di kalimat kedua itu ya. Lalu yang ketiga, kalimat ketiga ada nadorta ila sodiqika Muhammad. Ini harus ada tanda komanya. Tapi salah kayaknya cetakannya nggak ada ya. Nanti langsung aja Muhammad jalasa ala kursi. Oke. Di sini ada nadorta ila sodiqika Muhammad. Artinya, saya melihat, saya nadorta ila sodiqika temanmu Muhammad. Nah, saya melihat temanmu Muhammad. Nah, lalu Muhammad jalasa sedang duduk di kursi. Al-kursi itu artinya kursi. Kalau tidak diikuti dengan kalimat, biasanya mufradnya kursiyun, ya. Jadi karena ini diikuti suatu kalimat yang sifatnya apa? Ya muzakkar. Lalu ada kata jalasa. Nah, itu yang membuat kalimat itu berubah menjadi al-kursi. Oke, lanjut ke kalimat yang ketiga. Wa anta jalasata ala kursi. Artinya wa anta dan Anda. Wa itu artinya dan, anta itu kamu, berarti dan kamu juga duduk di samping Muhammad. Duduk di kursi sebelahnya Muhammad. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada kalimat juga yang selanjutnya ada Muhammad fataha kita bahu summa qara'ahu wa anta fatahta kita baka summa qara'ta. Nah, di sini Muhammad artinya ya, tetap Muhammad. Itu nama orang. Nah, fataha kitabu. Artinya membuka buku. Al-kitabah. Dari kata kitabu itu dari kata kitabah atau katabah. Nah, ya, al-kitabah. Itu. Lah, berarti dia Muhammad membuka bukunya. Lalu ada summa qara'hu. Qara'hu dari kata al-qira'ah. Al-qira'ah itu artinya membaca. Berarti summa berarti dia setelah membuka bukunya lalu membacanya. Nah, di sini ada kata wa, apa tadi artinya? Ya, wa itu artinya dan. Lalu dan anta dan kamu atau dan kamu mengartikan kalimat ini dan kamu fatahta membaca buku membuka dulu. Fatahta tadi membuka dulu. Membuka bukunya lalu al-kitabaka membuka, setelah itu membacanya. Membaca bukunya gitu. Al-kitabah summa qira'ah. Ya. Jadi sama, tadi diawali Muhammad dulu yang membuka buku lalu membacanya dan kamu mengikutinya dengan membukanya lalu dibaca, lalu bukunya dibaca. Oke. Lanjut ke kalimat yang kedua terakhir yaitu Muhammad ahada qalamahu wa kataba al-darsa wa anta akhadta qalamaka wa katabta
darsa. Muhammad artinya tetap Muhammad, ahada itu artinya mengambil. Kolam ada ini di sini ada kata kolamahu. Lah, dari kata kolamun artinya pena. Dari kata pena. Jadi kan kalau tidak diikuti ahada atau tidak diikuti kata sifat, nah jadi hanya bendanya saja itu kolamun. Karena ini diikuti kata sifat berarti harus ditambahi hak di depannya karena sifatnya ahada Muhammad ini sifatnya adalah laki-laki muzakkar, ya kan? Kata gantinya hu. Qalamahu wa kataba. Nah, dia setelah mengambil penanya dan menulis darsa itu pelajaran. Ya, berarti setelah dia Muhammad mengambil pena dan menulis pelajaran. Wa anta, ada kata wa anta lagi kayak yang di atas tadi berarti kamu menirukan, kamu juga mengambil ahadta berarti kamu mengambil juga pena kamu lalu menuliskan pelajaran itu juga. Ini ada adarsa wa katabta. Oke, lanjut ke kalimat terakhir. Ada ba'da sholati asyari roba'ta ila baiti. Lah, ba'da artinya apa tadi? Setelah atau kemudian kalau ini bedakan ba'da yang tadi karena ada kata depannya itu dzalika jadi akan ada kegiatan selanjutnya yang tetap berhubungan dengan kalimat yang di atas. Tapi kalau yang ini ba'da ini sudah kegiatan baru yang akan dilakukan setelah kegiatan di depannya. Itu. Jadi ba'da sholati. Berarti setelah sholat apa di situ? Ada al-asyari. Berarti setelah sholat asar roja'ta itu saya. Kata pengganti saya akan kembali. Nah, saya akan kembali ke ila baiti. Ya, baiti dari kata al-bait yaitu rumah. Ya, baitun biasanya. Kalau di kelas 1 2 biasanya nyebutnya al-baitun. Nah, itu artinya ya rumah. Berarti setelah sholat asar kemudian saya pulang atau kembali ke rumah gitu. Oke. Nah, yang untuk yang hitam ini sama. Cuma versinya Aisyah. Ya kan? Versinya Aisyah dan versinya Laila. Ini ada kata Aisyah di sini. Nah, cuma kan tadi kalau yang ini Ahmad, ya kan? Ahmad sama Muhammad yang bermain dalam cerita ini. Ya. Oke, lah kalau yang hitam ini versi yang perempuan. Nanti akan ketemu isim-isim dan ketemu kata sifat yang perempuan. Ada tak marbutoh kayak gitu. Ada beberapa yang beda. Lalu Aisyah dan Laila ini ada kata Laila. Nah, di sini. Lalu ada juga Fatimah. Ini enggak konsisten ya awalnya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Jadi ada 3. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau ada langsung di komen ya. Dan jangan lupa setelah nonton videonya langsung di subscribe. Terus langsung di like. Langsung komen untuk absen kalian. Jangan lupa nama dan kelasnya.
Lalu setelah itu tugasnya menerjemahkan yang hitam. Nah, tadi kan yang biru sudah Ustazah kasih contoh. Hampir sama kayak gitu. Silakan yang versi yang hitam ini kalian terjemahkan, kalian tulis di buku, lalu di-upload di link di bawahnya ya. Di bawah video ini nanti ada linknya, atau di-share pas waktu di-share di WA itu juga ada linknya. Oke. Satu foto saja cuma kalau misal ada 2 foto berarti digabung, fotonya digabung, oke? Itu dulu, sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu berdoa supaya kita bisa bertemu kembali di kelas dan bertemu kembali dengan teman-teman. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilali ko anak-anak.